Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu politik dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya kestabilan ekonomi bisa memicu terjadinya stabilitas politik, atau malah sebaliknya, bisa jadi menyebabkan kekacauan. Yang kedua, di Indonesia kondisi perekonomiannya bisa dikatakan masih cukup amburadul, begitupun dengan kondisi politiknya, masih jauh dari kata kestabilan. Dan maka dari itu perlu diciptakan suasana politik yang kondusif terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin B, yaitu pembangunan tidak berimbang. Teori pembangunan tak berimbang pertama kali dikemukakan oleh Hirschman dan Stephen, yaitu pembangunan di berbagai jenis industri secara berbarengan, atau teori ini juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Menurut Hirschman, konsep ini tidaklah cocok dikembangkan di negara berkembang karena pelaksanaan pembangunan memerlukan tenaga ahli yang besar jumlahnya, yang notabene sangat terbatas sekali jumlahnya di negara berkembang. Di samping itu, jika dilakukan akan menimbulkan eksternalitas disekonomis karena dapat menghancurkan cara-cara bekerja masyarakat yang justru akan memberikan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan tak berimbang menurut Hirschman adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB atau negara sedang berkembang. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Pertama, secara historis, pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Yang kedua, untuk mempertinggi efisiensi dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, pembangunan tak berimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong dari pembangunan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengendalian pembangunan. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Dua landasan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pembangunan, yaitu satu, bundles of right atau hak atas lahan, hubungan hukum antar orang atau badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan. 2. Police power atau pengaturan, kewenangan menerapkan peraturan hukum. 3. Eminent domain, pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi untuk kepentingan umum. Keempat, taxation, kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan atau kelompok. 5. Spending power, kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Ada 3 tradisi konsep partisipasi yang dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi politik, mempengaruhi dan mendukung wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses kepemerintahan itu sendiri.
Yang kedua, partisipasi sosial. Sebagai keterlibatan masyarakat, terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek perkembangan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu partisipasi warga, merupakan partisipasi langsung oleh warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.